Pagi itu, kabut tebal masih menggantung rendah di antara batang-batang karet tua di Desa Sinarjaya, Musi Banyuasin. Udara lembab, dingin dan sunyi. Hanya terdengar tetesan embun jatuh dari daun, menimpa tanah merah basah. Pak Saman, seorang petani paruh baya, berjalan pelan di jalan tanah yang sudah ia hafal luar kepala. Jalur sempit menuju kebun karet miliknya yang terhampar di ujung desa. Langkahnya berat, tapi tenang. Tangannya menggenggam pisau sadap berkarat. Di pundaknya tergantung ember kecil berisi mangkuk getah. Sejak muda, inilah rutinitasnya. Bangun subuh, menyadap karet, lalu pulang sebelum matahari meninggi. Tak ada yang aneh pagi itu. Sampai tiba-tiba, di antara kabut dan sepi, hidungnya menangkap bau aneh. Awalnya samar, seperti campuran antara getah busuk dan sesuatu yang ia tak bisa sebut namanya. Ia berhenti, menarik napas dalam, lalu mendengus pelan. Bau apa ini? Gumamnya. Langit mulai memutih, cahaya matahari pertama menembus pepohonan. Tapi semakin ia berjalan, bau itu makin menyengat. Tajam, menyiksa, seperti bau besi berkarat dan tanah basah yang lama tak tersentuh cahaya. Pak Saman menelan ludah, dadanya terasa sesak. Ia mencoba menepis firasat buruk yang tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin ada anjing mati, pikirnya. Namun langkah kakinya justru makin cepat. Rasa ingin tahu bercampur takut membuat tubuhnya menegang. Ia menunduk, menyingkap semak dengan ujung pisau. Dan pada saat itu, angin berhembus pelan, membawa gelombang bau busuk yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia terbatuk, menutup hidung, mundur satu langkah. Ya Allah, bisiknya lirih. Di hadapannya, di antara dedaunan kering dan cabang-cabang kecil, ia melihat sesuatu yang bukan seharusnya ada di sana. Sekilas, seperti tumpukan pakaian basah. Tapi ketika ia mendekat, lututnya hampir lemas. Itu bukan pakaian. Itu tubuh manusia. Tubuh perempuan. Terbaring miring, sebagian tertutup ranting. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi rambut hitam panjangnya menempel di tanah berlumpur. Pak Saman menjerit tertahan. Suara parau pecah di antara kabut. Pisau di tangannya jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur terburu-buru, menabrak batang karet, lalu jatuh terduduk. Tangannya dingin, keringat bercucuran meski udara pagi masih beku. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Manusia, itu manusia, katanya terbata. Lalu tanpa pikir panjang ia lari, sekuat tenaga. Daun kering berderak di bawah kakinya, napasnya memburu, jantungnya berdetak tak karuan. Kabut menelan tubuhnya yang berlari menuju desa. Beberapa menit kemudian, ia menerobos pagar bambu rumahnya, berteriak memanggil istrinya yang sedang menanak nasi. Bu, panggil Pak RT, cepat, ada mayat di kebun. Istrinya tertegun, wajah pucat. Pagi yang biasanya sunyi mendadak pecah oleh kepanikan. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar seperti api. Mayat perempuan ditemukan di kebun karet. Orang-orang berdatangan, sebagian tak percaya, sebagian ketakutan. Polisi dari Polsek Sungai Keruh datang tak lama kemudian. Di tengah kerumunan warga, Kompol Rahmat Prabowo, Kepala Satuan Reskrim Polres Muba, turun dari mobil dinasnya. Wajahnya tegas, matanya tajam. Ia menatap garis kuning yang baru saja dipasang. Dan di baliknya, tanah basah yang menyimpan rahasia kelam. Bau busuk masih menusuk, membuat sebagian petugas muda menutup hidung. Namun bagi Rahmat, bau itu bukan sekadar gangguan. Itu adalah panggilan untuk bekerja. Tandai setiap jejak. Jangan lewatkan satu pun, katanya pelan tapi tegas. Tim Inavis mulai bergerak. Dengan pakaian putih pelindung, mereka menyisir tiap inci tanah. Setiap ranting diangkat, setiap daun dibalik. Di antara lumpur, mereka menemukan jejak kecil, seperti bekas sepatu. Namun yang paling menarik perhatian adalah dompet cokelat tua tergeletak tak jauh dari tubuh korban. Basah, penuh lumpur,
tapi masih utuh. Rahmat memakai sarung tangan mengangkatnya hati-hati. Di dalamnya tak ada uang sepeser pun, hanya KTP yang warnanya sudah memudar. Nama di sana, Siti Maryam, umur 36 tahun, alamat Dusun Bunga Tanjung. Rahmat terdiam sesaat. Nama itu tidak asing. Ia menatap salah satu anggotanya. Coba cek, pernah ada laporan orang hilang atas nama ini? Petugas cepat-cepat menghubungi posko. Beberapa menit berlalu, lalu jawaban datang. Betul, Komandan. 5 hari lalu ada laporan suaminya, Ahmad Rashid. Korban tidak pulang setelah shift malam di pabrik garmen. Hening. Semua mata saling berpandangan. Potongan-potongan misteri mulai tersambung dengan cara yang mengerikan. Rahmat menarik napas panjang. Ia menatap tubuh yang tergeletak di tanah. Pakaian kerja berwarna biru keabu-abuan. Tangan masih menggenggam tanah. Ia tahu ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan. Dan pembunuhnya masih di luar sana. Tim forensik melakukan pemeriksaan awal. Mereka bicara pelan, tapi suara mereka terdengar jelas di antara desau angin. Perkiraan kematian 5 hari lalu. Luka tusuk banyak di bagian dada dan perut. Salah satu dokter menatap Rahmat, wajahnya tegang. Pelaku menusuk korban berkali-kali, Pak. Brutal sekali. Rahmat memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi dengan sorot dingin. Cari semua barang milik korban, motor, tas, apapun. Kita harus tahu kenapa dia dibunuh. Beberapa anggota segera berpencar, menyisir radius 100 meter dari TKP. Daun-daun bergoyang, ranting patah di bawah langkah kaki mereka. Tak lama kemudian seorang polisi muda berteriak, "Komandan, sini!" Rahmat berlari mendekat. Di dasar parit kering yang tertutup daun, terlihat sepotong ban motor. Setelah dibersihkan tampak jelas. Motor korban, Supra Fit tua berwarna hijau tua, terjebak di antara lumpur dan akar pohon. Seseorang telah mendorongnya ke sana dan menutupinya dengan ranting. Upaya jelas untuk menyembunyikan bukti. Rahmat berdiri di tepi parit, menatap dalam diam. Dia tidak hanya membunuh, dia mencoba menghapus jejak. Suaranya rendah, tapi setiap kata menekan udara di sekitar. Sore itu, setelah matahari mulai turun di balik kebun karet, TKP dipenuhi lampu portabel dan kilatan kamera forensik. Warga masih berkerumun di kejauhan, berbisik-bisik, takut tapi penasaran. Beberapa perempuan buruh pabrik berdiri di belakang garis polisi. Wajah mereka tegang, sebagian menutup mulut, sebagian menggenggam tangan teman mereka erat-erat. Salah satu dari mereka berbisik lirih, "Kalau yang dibunuh itu Mbak Siti, berarti bisa siapa saja setelah ini." Suara itu nyaris tak terdengar, tapi Rahmat, yang berdiri beberapa meter di depan, mendengarnya jelas. Dan di dalam hatinya ia tahu, kasus ini baru saja dimulai. Dan apapun yang menunggu di balik kegelapan hutan karet itu, bukan hanya sekadar satu pembunuhan. Malam turun pelan di desa Sinarjaya, tapi udara masih menahan aroma tajam dari kebun karet pagi tadi. Garis polisi kini berpendar di bawah lampu portabel. Para anggota forensik terus bekerja. Kilatan kamera, suara alat logam, langkah berat di tanah basah, semua berpadu jadi simfoni sunyi. Kompol Rahmat berdiri agak jauh, menatap tubuh korban yang kini sudah dimasukkan ke kantong jenazah putih. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Bawa ke RS Bayangkara Palembang malam ini juga. Saya ingin hasil otomatis besok pagi." Pukul 22.30, mobil Inavis berangkat, sirinenya lirih memecah keheningan malam desa. Warga yang tadi berkerumun perlahan bubar, tapi rasa takut belum ikut pulang. Rumor menyebar cepat seperti angin lembab di antara pohon karet. Ada pembunuh berkeliaran dan yang jadi korban adalah perempuan bekerja malam. Keesokan paginya, ruang rapat Polres Musi Banyuasin dipenuhi petugas reskrim, Inavis dan Dokes. Di layar proyektor, tubuh Siti Maryam tampak dalam gambar hitam putih forensik. Setiap tanda, setiap luka diperbesar. Ruangan sunyi sekali.
Hanya suara dokter forensik Dr. Rendra yang pelan tapi menusuk. 14 luka tusuk, mayoritas di dada dan perut. 3 menembus paru-paru, 1 mengenai jantung. Penyebab kematian, kehabisan darah. Ada luka sayat di tangan kanan dan lengan kiri. Luka pertahanan. Korban melawan sebelum meninggal. Rahmat menunduk sejenak. 14 tusukan, bukan angka acak. Itu amarah, itu panik, itu dendam atau ketakutan yang meledak. Bukan perampok biasa, gumamnya. Pelaku mau menghilangkan korban karena dikenali. Ia melihat foto tangan korban penuh goresan. Kalau ada darah pelaku di sini, kita punya harapan. Tapi Dokes menggeleng pelan. Sayangnya, hujan turun 2 hari berturut. Sampel pencampur terlarut. Sore hari, Rahmat turun lagi ke lokasi untuk rekonstruksi. Ia berdiri di tengah barisan pohon karet. Angin lemah menggoyang ranting. Di tanah yang sudah kering itu masih tercium bau busuk samar, bau yang tak mudah lupa. Ia berjalan memutari area, melihat arah bekas sertan. Dari sana ia bisa bayangkan adegan malam itu. Siti melawan, pelaku panik, pisau naik turun, napas tertahan, gelap menelan jerit. Rahmat menatap langit yang mulai merah senja. Kita hadapi orang yang berani menikam 14 kali, ujarnya. Artinya dia pernah melakukannya atau takut terbongkar. Anggotanya diam. Tak ada yang berani menjawab. Malam itu di posko, data laporan kehilangan di sekitar Sungai Keruh dan Keluang ditumpuk di meja. Rahmat membaca satu persatu. Matanya lelah tapi fokus. Beberapa nama perempuan pernah dilaporkan pulang larut malam lalu, hilang sementara, tapi kembali sehari kemudian tanpa mau bercerita. Laporan dicabut, kasus dianggap selesai, namun pola itu menggelitik intuisi Rahmat. Mereka tak hilang, mereka takut, katanya pelan. Hari ketiga, unit intel membawa laporan lapangan. Warga menyebut tentang sosok yang dijuluki hantu Supra hijau. Pria kurus, berhelm tua, mengendarai Honda Supra Fit hijau tanpa leg shield. Sering terlihat mengintai di jalan tanah menuju pabrik garmen saat malam gelap. Beberapa buruh perempuan mengaku hampir dirampas, tapi tidak berani melapor. Rahmat menyandarkan diri di kursi, menatap peta besar yang terpaku di dinding. Setiap titik kejadian dia tandai dengan pena merah. Jaraknya dekat, terlalu dekat. Pola itu jelas. 1 jalur gelap, 1 pelaku yang tahu ritme buruh pulang malam. Supra hijau. Rahmat menggumam pelan, seolah mengeja kutukan. Kalau isu ini benar, kita berhadapan dengan pemangsa yang sudah lama beraksi. Ia berdiri menatap timnya. Besok pagi, kita datangi pabrik garmen. Saya ingin bicara langsung dengan para buruh. Pagi berikutnya, matahari belum tinggi saat Rahmat dan 2 anggota wanita datang ke kompleks pabrik. Di lapangan parkir, ratusan buruh perempuan berkumpul setelah apel. Wajah mereka pucat, mata gelisah. Suasana dingin, tak ada tawa. Rahmat melangkah ke depan dengan suaranya yang tenang namun tegas. Saya tidak datang untuk menakuti kalian. Saya datang untuk melindungi. Ia menatap satu persatu wajah di depannya. Kalau kalian pernah diganggu di jalanan, tolong katakan. Kita butuh kebenaran sebelum korban berikutnya jatuh. Hening. Tak ada yang menjawab. Hanya tatapan turun dan bisik-bisik pelan. Rahmat bisa merasakan tembok diam yang tebal. Rasa malu, takut, dan rasa tak percaya. Ia paham. Perempuan-perempuan itu sudah terluka oleh ketakutan lebih dalam daripada luka fisik. Setelah sesi selesai, 1 buruh bernama Rina Lestari mendekat diam-diam. Suaranya gemetar. Pak, 3 bulan lalu saya diserang orang naik Supra hijau. Dia pakai pisau, tapi saya berhasil lari. Saya tak lapor, karena dia bilang tahu rumah saya. Rahmat menatap mata Rina lama-lama. Di situ ada ketakutan, tapi juga keberanian kecil yang baru tumbuh. Terima kasih sudah bercerita, katanya lembut. Mulai hari ini, kamu tidak sendiri.
Sore itu, laporan Rina menjadi kunci pertama. Ciri pelaku: pria kurus, logat lokal, supra hijau tanpa sayap, membawa pisau panjang. Modus: menghadang di jalan gelap, mengambil uang, lalu kabur. Motif belum jelas, tapi kata Rina, pelaku sempat mengumpat. Uangnya kurang buat nutup utang. Kata itu menggema di kepala Rahmat. Utang, bisiknya. Judi. Malam menjelang. Di kantor reskrim, Rahmat menatap foto Siti Mariam di meja. Wajah lelah seorang ibu pekerja, senyumnya lembut, hidupnya sederhana. Lalu ia melihat catatan Rina dan merasa benar-benar marah. Pelaku ini bukan sekadar perampok, gumamnya. Dia pemburu, dan kita baru lihat puncak gunung esnya. Ia menutup map, mematikan lampu kantor, dan menatap malam lewat jendela. Di kejauhan, lampu jalan berkelap-kelip, suara motor tua terdengar sayup, bunyi mesin kasar, dan warna hijau yang melintas sekilas di gelap malam. Cukup untuk membuat bulunya meremang. Malam di Musi Banyuasin selalu datang cepat, lebih cepat dari keberanian manusia untuk menghadapinya. Lampu jalanan di sekitar pabrik garmen berkelip lemah, beberapa padam sama sekali. Di sela pohon karet dan rumah-rumah panggung kayu, angin berbisik pelan, membawa kabar yang tak terlihat tapi dirasakan oleh semua orang. Tak ada perempuan yang berani pulang sendiri lagi. 3 hari setelah pengakuan Rina Lestari, Kompol Rahmat memanggil rapat kecil di kantor reskrim. Peta besar terhampar di dinding. Puluhan titik merah kecil menandai lokasi serangan. Kalau kita lihat pola waktunya, ujar Rahmat, jarinya menunjuk garis di antara 2 dusun. Semua kejadian terjadi antara pukul 8 malam sampai tengah malam. Di rute yang sama, ia berhenti sejenak menatap anak buahnya. Pelaku tahu persis kapan shift buruh selesai. Artinya, dia bukan orang luar. Salah satu anggota muda, Bribtu Aulia, mengangkat tangan. Pak, kalau korban takut melapor, bagaimana kita dapat saksi? Rahmat menarik napas dalam. Itu masalahnya. Ketakutan sudah jadi dinding, dan dinding ini harus kita robohkan. Bukan dengan interogasi, tapi dengan empati. Sejak malam itu, ide gila lahir di kepalanya. Sebuah rencana yang tidak tercantum dalam buku pelatihan polisi manapun. Ia membentuk tim khusus 12 polisi perempuan. Mereka bukan hanya penyidik, mereka akan menjadi teman, pendengar, bahkan sister bagi para buruh yang ketakutan. Mulai malam ini kalian tidak lagi memakai seragam, kata Rahmat dalam briefing. Kalian jadi bagian dari mereka. Tinggal di kos buruh, makan bersama, dengarkan cerita mereka tanpa menanyakan nama. Kalau ada yang bicara, jangan catat di depan mereka. Biarkan semua keluar dulu. Semua anggota diam. Misi ini lebih berbahaya dari patroli bersenjata. Tapi di mata mereka ada cahaya tekad. Hari-hari berikutnya, di area padat buruh desa Bunga Tanjung dan Babat Toman, muncul wajah-wajah baru. Perempuan muda yang ramah, suka membantu, menyapa setiap tetangga dengan senyum sederhana. Mereka ikut antre di warung makan murah, mencuci pakaian di sumur, bahkan ikut begadang menonton sinetron. Tak ada yang tahu mereka adalah tim penyamaran polisi. Malam pertama, tidak ada yang mau bicara. Malam kedua, masih hening. Baru di malam ketiga, saat hujan turun deras dan listrik padam, salah satu polwan bernama Dewi Anggraini mendengar isak pelan dari kamar sebelah. Ia mengetuk pintu. Seorang buruh perempuan, wajahnya pucat, mata sembab, membuka sedikit celah. "Kenapa, Mbak?" tanya Dewi lembut. Perempuan itu menggeleng, tapi air matanya mengalir. "Malam-malam begini, saya selalu takut dengar suara motor di luar. Takut kalau itu dia lagi." Dewi duduk di depan pintu menatap gelap di luar jendela. "Dia siapa?" tanyanya pelan. Perempuan itu tak menjawab, hanya menatap lantai, tangan gemetar. Namun dari getar bibirnya Dewi tahu, ia sedang menahan sesuatu yang sangat berat. Malam itu berlalu tanpa kata, tapi Dewi mencatatnya dalam hati. Besoknya,
Ia melapor ke Rahmat. "Komandan, saya yakin masih ada korban lain selain Rina. Tapi mereka terlalu takut." Rahmat mengangguk. "Teruskan, bangun kepercayaan. Kita tunggu sampai pintu hati mereka terbuka sendiri." 1 minggu berlalu. Pagi itu, di sebuah warung kecil dekat pabrik, 2 poluan penyamar, Sari dan Melani, mendengar percakapan samar. Katanya dulu yang diserang itu anak kos dari RT 3, tapi disuruh diam. Kalau tidak anaknya bakal dibunuh. "Ah, masa sih?" "Serius, katanya dia sekarang pindah, trauma berat." 2 poluan itu saling pandang. Mereka baru saja menemukan jejak hidup dari korban yang hilang dalam cerita. Petang harinya mereka melapor, Rahmat langsung memerintahkan pencarian cepat. Setelah menelusuri data warga pindahan dan catatan RT, tim menemukan nama Rina Lestari lagi disebut, tapi ada 1 nama baru di daftar penghuni lama. Dewi Anggraini, buruh tekstil 28 tahun, pindah mendadak 2 bulan lalu tanpa alasan jelas. Malam itu Rahmat dan 2 poluan senior mendatangi rumah kos lama Dewi. Pemilik kos hanya menggeleng. Dia pindah ke Babat Toman, katanya mau ganti pabrik. Tapi wajahnya waktu itu seperti orang habis ketakutan. Tanpa menunda, Rahmat dan tim menuju lokasi. Di gang sempit Babat Toman, mereka menemukan rumah kayu kecil di ujung jalan. Lampunya redup, tirai tertutup rapat. Setelah mengetuk beberapa kali, pintu terbuka sedikit. Perempuan berkerudung abu-abu muncul, matanya langsung menunduk. "Bu Dewi?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Saya Rahmat, dari Polres Muba. Kami ingin bicara, tapi tidak akan memaksa. Kami tahu ini berat." Dewi menatap Rahmat dengan mata yang hampir kosong. Lalu, tanpa kata, ia mundur 1 langkah, membiarkan mereka masuk. Di ruang tamu sederhana itu, hanya ada meja kayu dan 2 kursi plastik. Suara hujan di atap membuat ruangan terasa semakin sunyi. Beberapa menit pertama mereka hanya duduk tanpa bicara. Baru kemudian Dewi mulai bersuara, pelan, ragu tapi penuh luka. "Malam itu, saya pulang dari pabrik sendirian, sekitar jam 11. Jalanan sepi, cuman suara jangkrik. Tiba-tiba, dari arah belakang, motor Supra hijau muncul. Lampunya silau, mendekat cepat. Saya pikir cuman orang lewat. Tapi begitu sejajar, dia menendang motor saya. Saya jatuh. Dia turun, langsung menodongkan pisau. Saya berteriak, tapi tak ada orang. Dia bilang, kalau saya teriak lagi, dia bunuh." Dewi berhenti sejenak, menatap lantai. Rahmat mengangguk kecil, memberi waktu. Air matanya jatuh satu-satu di atas meja kayu. Dia ambil uang saya, sekitar 1 juta, terus dia pergi. Tapi sebelum pergi dia bilang, "Jangan lapor, aku tahu rumahmu. Kalau kamu ngomong anakmu mati." Ruangan menjadi hening lagi. Suara hujan seperti memukul setiap kata yang baru diucapkan. Rahmat menatap tangan Dewi yang gemetar. Dia pakai motor jenis apa? Supra hijau tua, tapi beda. Sayapnya dilepas, jadi rangkanya kelihatan. Dan suara mesinnya keras sekali, seperti orang mabuk gas. Keterangan itu membuat Rahmat terpaku. Tanpa sadar ia menatap salah satu anggota, lalu menulis cepat di buku catatan. Supra hijau tua, tanpa leg shield, mesin kasar. Ia tahu ini bukan detail biasa. "Terima kasih, Bu Dewi. Keterangan Ibu sangat penting. Kami akan jaga kerahasiaannya." Beberapa hari kemudian, Rina dan Dewi dibawa diam-diam ke safe house Polres Muba. Mereka ditempatkan di rumah perlindungan dengan pengawasan penuh. Rahmat memastikan tak ada satupun media atau warga tahu keberadaan mereka. "Kalian 2 orang saksi yang bisa selamatkan puluhan perempuan lain," katanya dengan nada hangat. Rina menggenggam tangan Dewi. Keduanya menangis. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka merasa aman. Di posko penyelidikan, Rahmat menyusun papan besar berisi foto, catatan, dan peta. Di tengahnya, 1 kalimat ia tulis besar-besar dengan spidol merah. "Tembok sunyi harus dirobohkan." Ia memanggil semua anggotanya. "Dengarkan, pelaku bukan hantu. Dia manusia. Kita tahu dia laki-laki lokal, kurus,
naik Supra hijau tua tanpa sayap, pakai pisau untuk mengancam. Motifnya uang. Tapi di balik uang itu ada sesuatu yang lebih busuk, kecanduan. Seorang penyidik muda menatap Rahmat. Kecanduan apa, Pak? Rahmat menatap balik. Judi, uang cepat, marah pada diri sendiri, dan pelampiasan pada orang lemah. Semua terdiam. Ruang rapat yang sempit itu tiba-tiba terasa panas. Rahmat melanjutkan dengan suara berat. Besok kita akan sapu bersih semua pemain judi lokal di 3 kecamatan. Cek siapa yang punya motor seperti itu. Dan ingat, pelaku ini mungkin terluka saat terakhir beraksi. Cari siapa yang tiba-tiba berobat karena luka sayat di tangan. Malam itu, hujan turun lagi. Rahmat duduk sendiri di mobil dinasnya, menatap kebun karet gelap di kejauhan. Lampu-lampu kecil dari rumah warga tampak seperti bintang yang tersesat di kabut. Ia menyalakan rokok, lalu memandang foto Siti Mariam yang menempel di dashboard. Tenang Bu Siti, kami akan tangkap dia. Kami janji. Asap rokok menari pelan di udara dingin. Dari jauh, samar-samar terdengar suara motor. Suara itu pelan, serak, seperti menggeram di antara pohon karet. Dan warna hijau tuanya sesekali muncul di balik kabut. Rahmat menatap ke arah suara itu. Matanya menyipit. Di bibirnya muncul gumaman dingin. Kalau itu kau, Ridho, waktu bebasmu sebentar lagi habis. Malam di Musi Banyuasin terasa lebih panjang sejak nama hantu Supra hijau bergema di setiap sudut warung kopi dan pos ronda. Tak ada buruh perempuan yang berani pulang sendiri. Para suami menjemput istri dengan senter di tangan. Beberapa membawa kayu atau besi panjang. Ketakutan berubah jadi kebiasaan baru. Dan di tengah ketakutan itu, polisi bergerak diam-diam. Pukul 07.30 pagi, ruang briefing Polres Muba dipenuhi anggota. Di papan tulis, Kompol Rahmat menempel foto hasil intel terbaru. Seorang pria berwajah tirus, mata sayu, kulit legam, memakai jaket hitam lusuh. Di bawahnya tertulis, Ridho Saputra, alias Ridho Dingin, 34 tahun. Ini target kita, kata Rahmat. Dia penjudi kelas kampung, sering ganti alamat, dan dikenal keras kepala. Dia punya motor Supra Fit hijau tua, tanpa sayap, mesin sudah dimodifikasi. Beberapa saksi lihat motor seperti itu dekat kebun karet malam kejadian. Suara Rahmat datar tapi tegas. Ia menatap semua anggota satu persatu. Ridho hilang sejak seminggu lalu. Orang tuanya bilang dia pergi cari kerja. Tapi tetangga melihat lampu rumah panggungnya kadang nyala di tengah malam. Dia sembunyi, bukan pergi. Siang itu, tim intel turun ke lapangan. Di warung kopi dekat pasar, mereka pura-pura bermain kartu. Pemilik warung, seorang lelaki tua, bicara pelan sambil menyalakan rokok. Ridho itu dulu rajin, tapi setelah kenal judi sabung ayam, habis semua. Anaknya meninggal kecil, istrinya kabur. Sekarang cuma dia sendiri, tinggal di rumah bapaknya yang kosong. Masih sering kelihatan? Tanya seorang intel. Kadang, tengah malam, naik motor hijau yang suaranya bising. Kalau lewat, ayam saya langsung kaget semua. Kalimat itu cukup. Rahmat kini punya titik terang. Rumah kosong di gang kebun tua Desa Sinarjaya. Pukul susul 2 pakepul dini hari, langit tanpa bintang. Kabut tipis turun dari arah kebun, menyelimuti jalan tanah sempit yang memimpin ke rumah itu. Tim reskrim bersenjata lengkap bergerak dalam senyap. Lampu senter ditutup kain, hanya cahaya redup menuntun langkah mereka. Rahmat berjalan paling depan, wajahnya kaku. Nafasnya pelan tapi dalam. Ia tahu, momen seperti ini hanya datang sekali. Salah langkah, pelaku kabur dan semua akan sia-sia. Di kejauhan, tampak rumah panggung tua. Pintunya digembok, jendela ditutup papan. Tapi dari sela dinding, cahaya redup lampu minyak tampak bergetar. Rahmat memberi isyarat tangan. 2 anggota menyebar ke kiri dan kanan, satu lagi bersiap di belakang. Suara jangkrik mendadak hilang, seolah alam pun menahan napas. Sekarang, bisik Rahmat, satu tendangan keras, pintu terbuka.
Polisi Ridho angkat tangan. Suara gaduh, bunyi benda jatuh, langkah terburu. Dari kamar belakang, seorang pria berlari, tubuh kurus, rambut acak-acakan, mencoba keluar lewat jendela bambu. Namun sebelum sempat melompat, dua anggota menubruknya dari belakang. Tubuhnya terhempas ke lantai, berdebam keras. Pisau kecil terlempar dari tangannya, berputar dan menancap di papan dinding. "Lepas, lepas aku!" teriaknya parau. Rahmat mendekat perlahan, menatap pria itu dari atas. Ridho Saputra. Tak ada jawaban, hanya napas terengah dan mata liar. Lalu borgol dikunci, klik. Pemeriksaan rumah dilakukan segera. Satu demi satu ruangan digeledah. Bau apek bercampur minyak tanah memenuhi udara. Di sudut dapur ditemukan botol arak murahan dan tumpukan kartu judi. Tapi yang paling menarik, perhatian ada di teras belakang. Sebuah motor Supra Fit hijau tua, berdebu, tanpa leg shield, knalpot terbuka, platnya disembunyikan di bawah jok. Rahmat menyentuh sadel motor, jarinya menempel lumpur kering. Warna coklat kemerahan, mirip tanah kebun tempat Siti ditemukan. Segel ini, jangan sentuh apapun. Pencarian berlanjut ke kamar tidur. Kamar kecil, gelap, hanya satu ranjang dan lemari tua. Ketika salah satu anggota menyingkirkan tikar, mereka melihat sesuatu aneh di lantai. Satu keramik lebih bersih dari lainnya, seolah baru diganti. Rahmat jongkok, mengetuk pelan. Bunyinya berbeda, kosong. "Angkat," perintahnya singkat. Dengan obeng besar, keramik dicongkel. Debu beterbangan, bau semen lembab menyengat. Di bawahnya ada rongga kecil berisi kain lap berlumur oli. Ketika dibuka, terbaring di dalamnya pisau tajam sepanjang 25 testameter dengan gagang dililit lakban hitam. Ujungnya berkarat, tapi di celah sambungan baja masih ada noda kehitaman yang membatu. Rahmat menatap benda itu lama sekali. Ia tahu, darah sekalipun bisa hilang dari tubuh, tapi tak pernah benar-benar hilang dari logam. "Ambil sampel, kirim ke lab malam ini juga." Ridho dibawa ke kantor dengan tangan terborgol. Di mobil, ia menunduk, diam, tapi matanya terus menatap jendela gelap. Wajahnya datar, dingin, seperti julukannya. Rahmat memperhatikan dari kursi depan, mencoba membaca pikirannya. Lelaki ini tidak takut. Ia hanya menunggu momen untuk bicara. Di ruang interogasi, lampu gantung berayun pelan. Cahaya putih redup menyorot meja logam dan kursi di tengah ruangan. Ridho duduk, kepala menunduk, tangan terborgol di depan dada. Rahmat masuk dengan map tebal di tangan. Tanpa banyak basa-basi, ia meletakkan foto di meja. Mayat Siti Mariam, motor Supra, dan pisau yang baru ditemukan. "Itu motormu?" tanya Rahmat. Ridho mengangkat kepala, menatap foto itu lama. "Iya motorku, tapi aku nggak bunuh siapa-siapa. Pisau ini juga ditemukan di bawah lantaimu. Itu cuman pisau dapur, banyak tikus di rumah." Suara Ridho datar, tanpa emosi. Rahmat menghela napas pelan. Ia tahu permainan ini, pelaku keras kepala, mencoba menahan tekanan. Namun ia punya senjata lain. Ia menatap kaca dua arah di belakangnya, memberi isyarat. Pintu terbuka. Dua perempuan masuk perlahan. Wajah mereka tegang tapi berani. Rina dan Dewi. Begitu melihat wajah Ridho, keduanya berhenti. Dewi menutup mulutnya, menahan air mata. Rina menggenggam lengan polisi wanita di sebelahnya. Tubuhnya gemetar. Rahmat mendekat ke arah Ridho. "Kau tahu siapa mereka?" Ridho terdiam. "Dua orang yang masih hidup setelah kau serang." Lanjut Rahmat dengan suara rendah. "Dan mereka mengenal wajahmu." Rina melangkah maju satu langkah, menatap Ridho dari balik air mata. Dia orangnya, Pak. Saya nggak mungkin lupa mata itu." Dewi mengangguk cepat, suaranya bergetar. "Wajahnya sama. Dia yang jatuhkan saya di jalan." Ridho menunduk, rahangnya mengeras. "Cukup, keluarkan mereka," kata Rahmat pelan. Begitu pintu tertutup, ia menatap Ridho lama. "Sekarang dengarkan baik-baik. Kami punya motor, pisau, dan saksi hidup. Kau mau tetap diam?
Atau kau mau cerita sisi ceritamu sendiri? Sunyi, detik terasa seperti menit. Ridho menatap meja, jemarinya bergetar kecil. Lalu pelan, ia berkata nyaris tak terdengar. Aku nggak rencana bunuh siapa-siapa, Pak. Rahmat mencondongkan tubuh. Ceritakan semuanya. Suara Ridho serak, seperti keluar dari dada yang penuh beban. Malam itu aku kalah judi. Banyak, hampir 5 juta. Debt collector datang sore itu, ngancam mau bakar rumah kalau besok nggak bayar. Aku panik. Aku muter-muter naik motor, nyari uang cepat. Terus aku lihat dia, perempuan pakai seragam pabrik, sendirian. Aku cuma mau rampas uangnya, Pak. Sumpah cuman itu. Matanya berkaca, tapi bukan air mata penyesalan, lebih ke ketakutan. Dia teriak. Dia lawan. Aku takut orang dengar. Aku tusuk sekali, tapi dia masih gerak. Aku panik. Terus tusuk lagi. Lagi, sampai diam. Rahmat menutup mata sebentar, menggenggam tangan. 14 kali, Ridho. Ridho menunduk. Aku nggak ingat berapa. Aku cuma mau dia berhenti berteriak. Ia berhenti bicara, lalu berbisik lirih. Aku sembunyiin mayatnya di semak, dorong motor ke parit. Pisau aku bersihin, kubungkus, kubur di bawah lantai. Aku pikir, selesai. Tapi tiap malam, aku dengar suaranya, Pak. Kalimat terakhirnya masih di telinga. Tolong jangan bunuh aku punya anak. Ruangan kembali sunyi. Hanya bunyi kipas tua yang berderit pelan. Rahmat menatap Ridho lama, Papa Ridho lama, lalu berdiri. Pengakuanmu akan dicatat. Tapi kau tahu, penyesalan tidak menghapus dosa. Ridho tidak menjawab. Ia hanya menunduk, bahunya gemetar. Pagi itu, berita penangkapan menyebar cepat. Warga desa datang ke kantor polisi, ingin melihat wajah hantu Supra hijau yang selama ini menghantui malam mereka. Media lokal menulis judul besar, pelaku pembunuhan Siti Maryam tertangkap, terkuak motif judi dan dendam. Namun bagi Rahmat, ini belum selesai. Ia berdiri di depan papan bukti, menatap foto-foto korban dan garis merah yang menghubungkan semuanya. Satu garis ia lingkari, kecanduan, kemiskinan, kekerasan. Selalu kembali ke sini, gumamnya. Ketika kehilangan kendali, manusia bisa lebih kejam dari monster. Malamnya, Rahmat kembali ke rumah. Ia membuka jendela, menatap langit gelap. Suara jangkrik pelan, jauh di kejauhan terdengar dengung motor. Bukan Supra hijau, hanya anak muda lewat. Tapi di hati Rahmat, bayangan malam pengejaran itu masih tertinggal. Wajah Ridho, mata Siti, air mata Rina dan Dewi, semua berputar jadi satu cerita yang tak akan pernah hilang dari ingatannya. Ia duduk di kursi tua, menulis di buku catatan pribadinya. Keadilan tidak selalu datang cepat, tapi ketika tiba, ia membawa beban sekaligus kedamaian. Ia menutup buku, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia bisa tidur. Meski di luar, hutan karet masih bergoyang pelan, menyimpan rahasia suara malam yang tak pernah benar-benar hilang. Pagi itu, halaman pengadilan negeri Sekayu penuh sesak. Panas matahari menembus pepohonan besar di depan gedung. Tapi tak ada yang bergeser. Warga, wartawan, buruh pabrik, semuanya berdiri diam, menunggu satu nama disebut Ridho Saputra. Di dalam ruang sidang, udara kental oleh bisik-bisik dan debar jantung yang menahan napas. Hakim mengetuk palu 3 kali. Sidang perkara pembunuhan berencana atas nama terdakwa Ridho Saputra dibuka. Ridho duduk di kursi terdakwa. Tubuh kurus, wajah pucat, tangan terborgol di depan meja. Matanya sayu, tapi bukan pasrah. Lebih seperti orang yang sudah berhenti berharap. Jaksa berdiri, membaca surat dakwaan dengan suara lantang. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Siti Maryam, disertai tindakan kekerasan dan perampasan harta korban, dengan sengaja, sadar dan terencana, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Suara itu menggema di seluruh ruangan.
Setiap kalimat seperti palu tambahan yang memukul hati para pendengar. Rina dan Dewi duduk di bangku belakang, memeluk satu sama lain. Mata mereka merah, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Ketika saksi dipanggil, ruang sidang menegang lagi. Dewi maju perlahan, langkahnya kecil tapi pasti. Ia berdiri di depan hakim, tangannya bergetar memegang mikrofon. Dia orangnya, yang mulia. Saya melihat wajahnya malam itu. Saya masih ingat suaranya, motornya, bahkan bau bensin dari bajunya. Suara Dewi serak tapi mantap. Ridho menunduk, tidak menatap siapapun. Entah malu, entah takut. Giliran Rina dipanggil. Wajahnya basah air mata, tapi nadanya tegas. Saya masih hidup, tapi trauma itu nggak akan hilang, Pak Hakim. Setiap kali dengar suara motor malam-malam, saya gemetar. Tolong, jangan ada lagi perempuan yang ngalamin seperti saya. Ruangan hening. Bahkan hakim pun butuh waktu sebelum bicara lagi. Ketika giliran pembela, pengacara hanya berkata singkat. Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesal dan siap menerima hukuman seadil-adilnya. Hakim menatap Ridho. Kau mau bicara sebelum putusan? Ridho terdiam lama. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, Saya nggak bisa minta maaf, karena saya tahu, apapun yang saya ucapkan nggak bisa balikin nyawa orang. Saya cuma mau bilang, saya nyesel. Setiap malam saya dengar suaranya. Dia minta tolong. Tapi saya malah nusuk lagi. Satu kalimat itu membuat ruangan seolah kehilangan udara. Beberapa orang menunduk, beberapa menitikkan air mata. Rina menutup wajahnya, menggigil di bahu Dewi. Setelah jeda panjang, hakim mengetuk palu. Menimbang beratnya perbuatan terdakwa, menimbang penderitaan korban dan keluarga, menimbang ketenangan masyarakat yang terganggu. Maka dengan ini pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Ridho Saputra. 3 ketukan palu menggema keras, seakan menyapu semua suara di ruangan. Ridho menunduk, matanya kosong. Tak ada protes, tak ada teriakan. Hanya diam. Diam yang menelan semuanya. Di luar gedung, massa bertepuk tangan. Beberapa menangis lega, beberapa berdoa pelan. Rina dan Dewi dipeluk oleh anggota polisi wanita. Sinar matahari siang terasa lebih hangat. Seolah setelah badai panjang, langit akhirnya membuka sedikit cahaya. Kompol Rahmat berdiri di tangga pengadilan, memandang ke arah kerumunan. Ia tidak tersenyum, hanya menghela napas, panjang dan berat. Keputusan ini bukan kemenangan, katanya lirih kepada Aulia, asistennya. Ini hanya penutup luka, tapi bekasnya tetap ada. Beberapa bulan berlalu, di rumah tahanan Lapas Palembang, Ridho Mohadepuahan Pam Pedo menjalani hari-harinya dalam sunyi. Ia jarang bicara, jarang makan, hanya duduk menatap tembok. Setiap malam ia menulis sesuatu di potongan kertas kecil, lalu membakarnya. Petugas pernah bertanya, "Apa yang kamu tulis, Do?" Ridho menjawab tanpa menoleh, "Doa buat orang yang aku bunuh." Suatu sore pastor yang rutin datang memberi bimbingan rohani menemuinya. "Ridho, kamu masih ingin berdoa?" Ridho tersenyum tipis. "Selalu, Romo, tapi entah Tuhan mau dengar atau tidak." "Dia selalu dengar, Nak." "Tapi pertanyaannya, kamu sungguh menyesal?" Ridho menatap lantai, lama lalu berkata lirih, "Kalau waktu bisa diulang, saya lebih pilih mati malam itu daripada hidup dengan rasa ini." Di luar, hujan turun deras. Air menetes di sela jeruji, menimpa lantai dingin. Ridho menatap keluar jendela kecil di selnya. Dan untuk pertama kalinya, ia berdoa tanpa suara. Bukan untuk dirinya, tapi untuk anak korban yang kehilangan ibunya. Air matanya jatuh, bercampur dengan air hujan yang merembes masuk. Sementara itu, di kampung Bunga Tanjung, nama Siti Mariam mulai diingat bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai simbol keberanian. Jalan kecil menuju pabrik kini dipasangi lampu-lampu baru. Setiap kali lampu menyala di malam hari, warga menyebutnya Cahaya Siti. Rina dan Dewi membuka warung kecil di depan kos mereka.
Mereka sering menulis di papan kayu, berani bicara, selamatkan nyawa. Polres Muba menjadikan kasus itu pelajaran nasional. Program baru lahir, Polwan Sahabat Buruh, tempat perempuan bisa melapor tanpa takut. Suatu hari, Rahmat datang ke warung Rina. Ia memesan kopi, duduk diam di kursi bambu. Rina menatapnya dengan senyum tenang. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya nggak berani bicara." Rahmat menggeleng pelan. "Yang menyelamatkan kalian, keberanian kalian sendiri." Ia menatap jalan kecil di depan warung, lampu-lampu baru menyala, anak-anak bermain sepeda, suara motor lewat tanpa menakutkan lagi. Angin malam berhembus lembut, membawa bau tanah basah yang dulu identik dengan kematian, kini terasa seperti tanda kehidupan baru. Ketika Rahmat berdiri hendak pergi, Rina berkata pelan, "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu." "Kalau Bapak ketemu orang seperti Rido lagi, apa Bapak masih bisa maafkan?" Rahmat terdiam lama. Lalu ia menatap jauh ke ujung jalan yang diterangi lampu kuning. Memaafkan bukan berarti melupakan Rina. Tapi kalau kita terus menyimpan benci, kita ikut mati pelan-pelan. Malam itu, setelah kembali ke kantornya, Rahmat menulis laporan akhir. Ia menutup berkas dengan catatan tangan sederhana. Kasus ini bukan sekadar tentang pembunuhan. Ini tentang suara perempuan yang lama dibungkam. Tentang tembok diam yang akhirnya runtuh oleh keberanian sederhana. Dan tentang bagaimana keadilan kadang datang terlambat, tapi selalu datang bagi mereka yang berani bicara. Ia meletakkan pena, menatap keluar jendela. Langit bersih, bulan penuh menggantung di atas hutan karet. Suara malam kini bukan ancaman lagi, hanya napas kehidupan yang kembali tenang. Rahmat menatap ke langit, menggumam pelan, "Tenanglah Bu Siti. Kisahmu sudah selesai.